meskipun biasa saja, tapi kan tetap ada catatan. Oh begini ya, oh begini cara berpolitiknya. Oh kan tetap ada penilaian. Oh ini kok kurang dewasa. Oh ini kok politiking. Oh ini kok nggak negarawan. Oh ini kok semaunya sendiri, kan tetap ada. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Weh Dodol, memangnya Surya Paloh itu siapa sih? Reshuffle terhadap menteri itu tuh hak prerogatifnya presiden, bukan haknya Surya Paloh. Kok bodoh sekali sih cara Anda berpikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh ya teman-teman, ada salah satu tanda love di situ, tulisan terima kasih. Jika berkenan, teman-teman boleh klik di situ. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Predikako. Terima kasih. Salam Pancasila. Akhir-akhir ini teman-teman, isu soal reshuffle kian kencang berhembus. Ya, kita belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi korbannya. Karena itu tentu adalah kewenangan dari Bapak Presiden Jokowi. Tapi ada sebuah keyakinan bahwa para menteri dari Nasdem yang akan di-reshuffle oleh Bapak Presiden. Ya, ini terkait dengan arah dukungan dari Nasdem yang menuju kepada Anies Baswedan. Dan juga sikap berlawanan yang ditunjukkan secara tidak langsung oleh Nasdem itu sendiri. Ya, saat ini kalau saya melihat teman-teman, Nasdem ini seperti menunggu dengan was-was. Ya, tentunya mereka sambil melempar sebuah isu supaya publik ini simpati dan merasa bahwa Nasdem ini sedang dizalimi. Ya, akhirnya ketua umumnya dia dari Nasdem ini, Surya Paloh, dia buka suara teman-teman terkait dengan isu reshuffle yang sedang berhembus kencang ini. Dia mengatakan bahwa ada pihak yang meminta Bapak Jokowi untuk mengeluarkan Nasdem dari koalisi. Kemudian dia menyebutkan bahwa hal itu adalah suatu tantangan yang perlu dihadapi. Surya Paloh mengatakan begini teman-teman, inilah kita. Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapi. Ya, saya kira teman-teman, apa yang dikatakan oleh Surya Paloh ini benar sekali. Tidak ada yang salah. Memang ada yang mendesak, bahkan meminta agar Bapak Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle. Tentunya terhadap para menteri dari Nasdem. Siapa itu? Siapa yang mendesak Bapak Presiden? Ya kita-kita. Ya kami-kami ini. Karena kami menginginkan agar Nasdem ini tahu diri dan mengundurkan diri secara sukarela. Ya, desakan ini tentunya sudah lama menggaung teman-teman. Tentunya sejak ketika Nasdem mengumumkan si Yohanis Baswedan ini sebagai capresnya mereka. Ya, buat saya bahwa Nasdem ini terlalu muka tebal. Tidak mau mendengarkan desakan dan juga aspirasi dari rakyat. Nasdem bahkan pura-pura tidak tahu. Ya, mungkin ini mereka buat seperti ini sambil menunggu momen yang tepat kali ya. Atau mungkin Nasdem ini berharap kalaupun menterinya di reshuffle, mereka bisa menjadikan ini senjata politik untuk menyerang balik Bapak Jokowi. Ya, selain rakyat yang mendesak,
tentu ada PDIP juga teman-teman, yang paling sering meminta Nasdem agar menarik menterinya mundur. Ya, meski begitu, Surya Paloh ini dia menegaskan bahwa komitmen Nasdem ini tetap tidak berubah. Katanya Nasdem akan tetap mendukung pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024. Bahkan Nasdem ini merasa seperti di atas angin. Nasdem ini teman-teman, menurut saya sangat konyol. Mereka mengingatkan Bapak Presiden Jokowi ini agar harus izin terlebih dahulu kepada Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet. Weh, dodol. Memangnya Surya Paloh itu siapa sih? Reshuffle terhadap menteri itu tuh hak prerogatifnya presiden, bukan haknya Surya Paloh. Kok bodoh sekali sih cara Anda berpikir? Ya saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Kori, atau yang orang biasa sebut dia Gus Coy ini, yang meminta Jokowi menghormati hak partainya yang sudah membantu di Pilpres 2014 dan 2019, itu adalah sesuatu hal yang bodoh. Sesuatu pernyataan yang bodoh. Harusnya kalian itu tahu diri loh. Ketika kalian sudah menunjuk Anies Baswedan sebagai capresnya kalian, artinya jelas-jelas Anda sudah ingin menjadi oplosan. Harus malu sendiri. Masa presiden mau reshuffle kabinet atau mau reshuffle menteri harus minta izin di Surya Paloh? Sadar diri dong Gus Coy. Lalu Anda mengatakan bahwa Bapak Jokowi bukanlah raja. Ya iyalah, Jokowi kan presiden, dia bukan raja. Kalau raja itu dia diam di tempat, tidak bekerja. Duduk angguk-angguk menikmati AC di istana, itu namanya raja. Kalau pemimpin, kalau presiden, dia bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk Nasdem. Sehingga apa yang ingin dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, dia ingin menggantikan para menteri yang kerjanya tidak becus itu. Ya wajar-wajar saja, itu haknya dia. Apakah Anda ini tidak punya cermin? Sombongnya bukan main. Kemudian ketika Anda mengusung Anies, apakah Anda berembuk dulu dengan Bapak Jokowi? Saya kira tidak. Bapak Jokowi memperlihatkan bahasa tubuh dan tanda-tanda untuk tidak merestui ketika Nasdem menunjuk Yohanis Baswedan sebagai capres. Ketika Bapak Jokowi ingin mereshuffle menteri, Nasdem meminta Jokowi hormati hak Nasdem, hak taimu, hak nenekmu. Jokowi memang bukan raja. Tapi Nasdem ini siapa sih? Bisa-bisanya mengatur Bapak Jokowi? Anda tahu kan bahwa reshuffle menteri itu adalah kewenangan dari presiden? Tahu kan? Anda tidak perlu ribut lah. Apalagi ngambek kalau nantinya menterinya jadi korban reshuffle. Ya meskipun pasti, saya yakin Anda pasti protes dan sakit hati. Please deh, dewasa sedikitlah dalam berpolitik. Jangan banyak komentar. Biarkan proses reshuffle itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Ribut terus-menerus, tandanya Anda ini sedang panik dan tidak siap mental didepak dari gerbong kabinet. Ya, Bapak Jokowi kan sudah berulang kali mengatakan soal reshuffle para menterinya ini. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang aneh lah. Saran saya buat Nasdem, Anda cukup diam saja. Kalau menterinya dipertahankan, ya bersyukur saja. Kalau menteri Anda di reshuffle, jangan marah lagi. Atau sampai Anda mewek-mewek sampai berbulan-bulan. Jangan Anda seperti Rizal Ramli, Refli Harun dan kawan-kawan, yang ketika dipecat dari jabatannya langsung berubah sikap,
menjadi barisan sakit hati yang terus-menerus menyerang Bapak Jokowi dalam berbagai kesempatan. Lebih baik Nasdem diam saja daripada melontarkan narasi yang tidak jelas, yang semakin memperkeruh situasi. Janganlah Anda berbicara soal loyalitas atau kesetiaan di saat tanpa angin dan tanpa hujan, tiba-tiba Anda mendukung Yohanes Baswedan. Yang namanya loyal itu kan harus 100%. Bukan loyal di satu hal, tapi melenceng di hal-hal yang lain. Itu namanya loyalitas setengah-setengah, bukan loyalitas penuh. Ya, harapan saya semoga Anda menonton video ini sehingga bisa mengurangi bacotan-bacotan Anda yang tidak berguna menurut saya. Paham? Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.